Kalau tiap hari dikasih ini, saya kasih tahu jelek. Oh, kenapa tuh tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi bersama saya di Hiji TV ini. Sekarang kali ini berada di Situangi, Cikajang, Garut. Sekarang kita mau tanya-tanya seputar perdombaan nih. Sekarang kita mau tanya ya, mumpung masih langsung ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Emang ini mau minta izin nih untuk tanya-tanya seputar perdombaan nih Ya mungkin yang pertama boleh diperkenalkan ya sama lokasinya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari Yayasan Islam Situangi Boarding School yang berada di Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Nah untuk di sini untuk dombanya sendiri di sini populasi ada berapa ekor nih Kurang lebih 50-60 lah. 50-60 ekor. Ini jenis apa aja atau full Garut nih semua ya? Full Garut. Full Garutan. Nah ngomong-ngomong untuk pakannya sendiri nih tuh. Untuk pakannya sendiri ini satu hari berapa kali nih Satu hari itu dikasih makannya 3 kali 3 kali. Pagi, terus sore, malam. Oh malam ada? Malam ada. Jam berapa tuh aja malam? Jam tergantung habisnya. Oh. Kadang jam 9, kadang jam 10. Jadi nungguin habis yang pakan sore ini Iya, nungguin habis ini. Nah, jadi gini ya. Nah untuk pakannya sendiri nih selain hijauan apakah ada tambahan lagi nih Seharusnya ada, tapi cobain pakai ini dulu, pakai rumput aja. Jadi sekarang mau full hijauan Ya, gitu full hijauan. Harusnya mah ya pakai, tapi menurut saya mah bagusan pakai rumput aja. Nah biasanya untuk rumputnya sendiri ini rumput apa aja nih Ini rumput alam, rumput liar, kayak di Sunda mah ini teh lemeta. Lemeta. Kalau rumput yang ditanamnya odot. Oh ada odot Ada odot. Udah nanam sendiri gitu? Nanam sendiri. Nanti lihat lah. Untuk luasnya ini berapa? Itu untuk pakannya berapa ini meter? Yang ditanaminya baru ada lah 2 hektaran. Oh 2 hektaran. Itu odot semua ya? Odot sama ya lumput liar dicampur. Jadi itu manfaatnya apa tuh di bang pakan sendiri gitu biasanya? Kalau pakan sendiri jadi taunya kalau nyari sendiri mah di kebun orang misalkan ada istilahnya itu apa ya, diobat lah. Kalau ini kan enggak, kalau dicampur sama sayuran pasti sayurannya diobat. Ada racun sama jukutnya. Gitu ya. Kalau tanam sendiri kan tahu, jadi bersih lah, ya, real gitu ya. Tahu. Jadi gitu. kalau cuaca kemarau juga lebih ini gampang ya? Gampang, nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi bisa salah satu cara untuk menstabilkan pakannya ya. Kalau menstabilkan pakan mah harus ada kebun rumput dulu ya, kebun rumput dulu. Bang pakan sendiri ya. Biar gak susah. Nah untuk perkembangannya sendiri nih untuk pakan pakai rumput ini perkembangannya 1 bulan tuh bobotnya bagus gitu Bagus Kalau dicampur ya lebih bagus, cuman kalau berhenti jadi jelek. Oh gitu ya. Misalkan dikasih hampas terus berhenti ya jelek. Harusnya tiap hari dikasih hampas. Kalau udah bagus sama rumput ya rumput aja lebih bagus. Jadi kalau pakai tambahan kayak hampas tahu itu harus sering ya? Iya, harus rutin gitu. Tiap hari rutin. Jadi ada terus itu. Iya, harus ada terus. Mungkin gitu tuh. Nah ngomong-ngomong untuk di sini sendiri nih memproduksi dombaan pedaging apa indukan juga di sini Di sini bisa disebut domba pedaging, bisa domba tangkas, jalurnya ada, bikangnya ada, ya campuran lah. Campuran.
Nah ini betina semua nih indukan ya? Indukan. Ini baru dikawin. Oh baru ini? Kawinannya di koloni. Koloni. Kalau satu-satu kan, kalau banyak gini lama. Kalau dikoloniin, yang apa namanya ya, yang lagi birahi, ya kawin sendiri gitu. Jadi nggak ribet juga ya? Iya, nggak nunggu, ini lagi birahi, enggak. Pas udah birahi ada jalurnya di sini, ya langsung kawin. Jadi nggak susah. Nah biasanya kalau kawin koloni ini di sini sendiri, di A sendiri nih, untuk satu jantan berapa betina nih perbandingannya? Perbandingannya 1/10 itu disimpan kadang 1 bulan, disimpan jalurnya di sini. Sampai semuanya beres 1 bulan. Untuk 10 betina gitu, cepet juga ya. Cepet. Jadi itu tergantung pemilihan indukannya juga ya. Tergantung pemilihan indukan. Nah ngomong-ngomong untuk memilih indukan sendiri nih, tips A sendiri untuk memilih indukannya betina yang bagus tuh, yang subur gitu, kayak yang mantap lah pokoknya gitu. Kayak gimana tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya biasanya kepalanya panjang, tulangannya besar, ya tubuhnya juga gede, dan baik sama anaknya. Percuma tubuhnya gede, panjang, kalau sama anaknya nggak baik. Ya ada ya gitu yang ada. nggak baik ya? Ada. Biasanya tuh kenapa tuh ke anaknya itu kalau nggak baik itu? Nggak tahu. Biasanya mungkin ya turunannya kayak gitu. Nggak bagus semua. Jadi nggak mau nyusui gitu? Nggak mau nyusui. Jadi anaknya mati. Jadi ribet juga ya kalau kita yang nyusuin gitu. Iya ribet, kalau pakai dot ribet. Soalnya ini segini juga yang nyari rumputnya 3 orang. Apalagi harus ngurusin dot, Pak. Kan di sini mah full hijauan, jadi kalau ada kerjaan lain nggak bakalan apa ya? Garap ya? Nggak bakalan kegarap. Nah biasanya untuk kelahiran sendiri nih ada di sini, apakah ada menemukan kendala gak di sini? Alhamdulillah tuh yang barusan lahiran ada. Di ada. Sini. Ada, yuk. Yang mana nih ya? Ini nih. Ini sampai juga ya. Ini baru saja. Oh ini. Ini tadi pagi. Oh ini tadi pagi. Ini lancar Lancar, alhamdulillah. Tapi anaknya cuma 1. Oh 1. Alhamdulillah ya, cuma itu juga lancar ya. Ini betina jantan ya? Betina. Calon indukannya. Calon indukan. Kalau yang itu baru 3 hari. Yang mana? Yang ini. Yang ini? 3 hari. Baru 3 hari. Alhamdulillah kalau proses lahiran mah lancar. Cuman yang tidak lancar mah iya itu ada induknya yang galak. Ada. Galak sama anaknya ada. Susah ngurusnya. Ada juga ya kalau gitu kayak ibu tiri ya. Ini kandang khusus. Oh jadi kalau udah anakan di sini khusus ya? Iya kalau sudah anakan di sini agak gede sedikit. Kalau anakannya di sana sudah. Oh yang tadi ya? Yang kecil-kecil. Nah untuk kandangnya sendiri ini ya semuanya luasnya berapa nih ya? Yang ini alternatif semuanya. Yang ini kalau yang buat kalau indukan yang ini gitu berapa? 1,5 meter ke 1,20 meter. Yang khusus anak-anakannya gitu. Yang khusus anakan. Kalau kegedean mah biasanya suka diinjak anaknya. Oh. Jadi terlalu bebas ya? Terlalu bebas mah kegedean jelek juga, kekecilan jelek juga. Nah, untuk kandang koloni ini berapa nih ya? Kalau kandang koloni ini 3 meter kali 4. 12 meter lah. 3 kali 4 cukup untuk 10 betina 1 jantan. Nah ngomong-ngomong untuk penyakit sendiri nih di sini udah ngalamin penyakit apa aja nih Yang saya pernah alamin mah cuman penyakit orep. Orep. Gimana tuh orep? Orep itu kalau domba baru datang biasanya dari tempat jauh, apa ya? Seperti kalau di
Ini mah sariawan baru sulah. Oh, sariawan gitu. Siga panas dalam. Ininya sobek. Oh. Nah, ininya nih sobek. Nah, biasanya itu ngaruhnya ke apa tuh? Biasanya tidak mau makan, soalnya kan perih. Kalau dikasih rumput yang lembut, cepat sembuh. Tapi kalau dikasih odot sama jukut yang keras, malah tambah besar. Oh, gitu. Obatnya biasanya saya mah ya cuman pakai rumput yang lunak lah, jangan yang kasar. Oh, jadi kalau udah ada yang gitu, pakainya dirubah dulu ya? Dirubah sama yang lunak, jangan yang kasar. Nah, ini pejantan semua nih ya? Pejantan. Ini udah dipacekin, pernah dipacekin semua? Udah dikawinkan. Nah, ini udah berapa kali ya? Berapa kali dikawinkan? Ini mah baru sama yang ini. Oh, baru? Baru sama yang ini aja. Kalau itu mah anakan yang itu. Oh, yang ini? Oh, yang itu ya? Iya, semuanya itu anak yang ini. Ini umur berapa nih ya? Itu 3 tahun kurang lah. 3 2 tahun setengah. Jadi ini domba pertama ya? Domba pertama pas saya di sini, domba ini. Kalau yang ujung itu? Kalau yang ujung itu domba dari mana ya? Itu kalau nggak salah itu dari Leles. Dari Leles. Ini katanya mah domba ini apa namanya? Dorper, tapi sudah disilang. Oh, udah silang-silang. Nah, udah disilang. Kan dorper nggak ada tanduknya. Oh, iya. Ini mah udah disilang. Jadi ada tanduknya, cuman yang identiknya warna. Iya, warnanya gitu ya, belang. Ya. Warnanya belang, nggak ada ininya. Kalau warna dorper kayak gini semuanya. Ini umur berapa nih ya? Ini umur 8 bulan. 8 bulanan. Udah berapa kali dipacekin ya? Belum, Oh, 8 ini belum. bulan. Kalau biasanya berapa nih? yang bagusnya 2 tahun lah. 2 tahunan. 2 tahun yang bagus mah. 2 tahun baru siap gitu ya? Baru siap jadi pejantan itu umur 2 tahun. Nah, ini untuk kedepannya kali ya. Ini untuk ke depan, bibit buat bibit lah. Bibit. Nah, untuk tips nih untuk di sini ya agar si domba tuh agar tetap sehat tuh cara sendiri di sini gimana tuh? Kalau cara saya mah ya istilahnya mah apa ya? Istilahnya mah kalau di orang Sunda mah taliten lah. Taliten sarang apa namanya ya? Ngerutin gitu, harus tetap misalkan dikasih makan jam segini ya harus kayak gitu. Sesuai ya. Banyaknya segitu, jadwalnya segitu, ya harus terus kayak gitu. Rutinitasnya harus apa ya? Harus apa namanya ya? Harus tetap lah. Jangan misalkan hari ini jam segini, besok telat, nah nggak boleh. Harus ya terus aja. Harus rutin tepat waktu gitu ya. Harus tepat waktu, ngasih makan tepat waktu, terus mandiin tepat waktu, bersihin tepat waktu. Kalau dibersihin kandang kan tiap hari ya. Oh, tiap hari. Tiap hari disapuin, dibersihin. Kalau enggak ya mungkin ini tertimbul ini ya berbagai penyakit gitu ya. Jadi harus rutin juga ya pembersihan kandang gitu. Nah, kalau pembersihan atau mandiin dombanya itu kalau mandiin sama nyukurin biasanya kalau nggak ada kerjaan yang lain 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau dicukur itu di sini mas sebulan soalnya kan ini nggak dibawa tangkas. Kalau dibawa tangkas pasti 2 minggu sekali. Jadi ini mah fokusin dulu ya, fokus buat jantan saja. Jadi sebulan sekali baru dibersihin. Kalau dikeluarin mah hari Jumat lah. Hari Jumat suka dikeluarin. Jadi dipoyan gitu ya, dijemur ya. Dijemur. Kalau cuacanya bagus. Ya. Nah, apakah di sini ada cara sendiri gak untuk seperti suplemen gitu gak? Kalau untuk suplemen belum coba. Belum coba. Ya seperti lihat sendiri, kasih makan juga rumput saja dicoba, nggak ditambahin yang lain, ya nggak dikasih app gitulah, extra food nggak. Jadi kan kalau rumput juga tuh makanan aslinya gitu juga ya, natural lah, alami.
Betul. Nah untuk tadi untuk penanaman rumputnya sendiri boleh lihat nih di mana ya? Di sekitaran kandang ya? Sekitaran kandang, cuman kalau yang ini kan jarang jarang diambil. Jadi agak tinggi, kalau yang di bawah sering diambil agak pendek. Soalnya kan luas, Ya. jadi nggak keambil semuanya. Kadang dipilih, kadang rumput odotnya nggak diambil, soalnya kalau terlalu sering jelek juga. Gitu ya? Asli jelek. Nah ini udah kelewatan. Oh ini teh. Ini dari sini sampai ujung tanah tadi yang masuk, yang di pagarnya semuanya juga rumput ini. Odot semua ya. Nah biasanya kalau di sini sendiri nih untuk pohon odot yang udah siap panen nih di usia berapa ini ya? Siap di tanah Di arit gitu ya? Gitu 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu diarit lagi. Kalau ini mah kan udah kelewatan. Jadi harus dicukur nih ya. Harus di Nunggu jadi lagi ya. dulu. Kalau lihat yang di sana mah yang di Asrama Putri pasti dibabad semuanya. Dibaruin lagi gitu tunasnya biar baru lagi. Jadi kalau ini nggak kegarau gitu ya? Soalnya yang di bawah juga belum semuanya. Kalau tiap hari dikasih ini, saya kasih tahu jelek. Oh kenapa tuh tuh? Kalau di manusia mah sakit perut. Jadi iya sakit perut. Mencret lah. Kalau tiap hari dikasih ini mah kasih odot jelek menurut saya. Menurut saya mah bagusannya jukut alam. Jukut alam. Jadi kayak diseling-seling kayak gitu ya. Kalau rumput yang ditanam itu mah buat sekali-kali kita ada keperluan atau gimana ya, istilahnya kalau di orang Sunda merusuh lah, baru diambil. Kalau tiap hari dikasih itu jelek menurut saya. Jadi caranya harus diseling juga ya? Diseling sama rumput liar. Full odot gitu ya? Iya, jangan full odot, jelek menurut saya mah. Ini sama pohon jambu juga ya? Wah, pohon jambu ada, pohon kopi. Oh kopi ada? Ada, itu kopi. Oh ini ya? Kopi. Nah ini tuh udah kelewatan, yang bagus mah di bawah. Biasanya kalau panen tuh berapa tingginya? 40 cm lah. 40 cm ya? 40 cm bagusnya. Kalau ini mah udah kelewatan. Kelewatan ya? Luas. Nah itu kandang apa itu? Itu kandang ayam. Oh itu ayam. Oh ayam ada juga. Ayam apa tuh? Ayam petelur. Oh petelur. Nantilah boleh main di sana ya. Boleh. Tapi tadi ada yang kerjanya. Kalau ada yang kerjanya bisa masuk. Kalau tidak ada nanti bisa aja ya. Siap. Luas lumayan. Nah ini mah udah bukan nggak kegarap sih. Ini udah kayak gini. Ini buat sapi bukan buat domba. Oh sapi. Kalau sapi segini tingginya. Jadi eta teksturnya ya. Bagusnya mah tuh yang di bawah mah bagus. Wih, basuh. Basuh Tuh di dalam mah ayam petelur. Oh ayam ya. Oh ini mah ayam kampung. Luas juga ya. Luas. Dari tadi masuk dari sana. Nah ini semuanya kebun rumput. Kalau mau pelihara, bagusnya mah punya kebun rumput, punya kandang dulu, bagus. Nah itu yang di bawah yang bagus mah masih jauh tapi dari sini. Oh ya nggak apa lah. Itu tuh. Nah ini kayak gini kan nggak diambil, dibabad. Kalau terlalu tinggi dibuang. Jadi senang muncul lagi tunasnya ya. Tunas yang baru diambil. Nah mungkin ada tips gak nih untuk teman-teman gitu yang mau mulai beternak gitu apa dulu yang harus disiapkan gitu? Nah, harus disiapin. Kalau ada mah kandang dulu,
kandang sama lahan rumput. Kayak gini ya, Bang Pakan sendiri gitu Kalau ya. dombanya mah dari peternak yang banyak misalkan ya. Istilahnya ngegaduh, bisa nggak punya domba juga bakalan bisa punya domba. Gitu. Jadi sistemnya bagi hasil. Bisa kalau domba. Yang penting punya kandang, punya kebun rumput dan punya kemauan. Kalau nggak ada kemauan, punya ini juga nggak bakalan. Jadi kalau lebih mantap mah hobi dulu ya. Nah, kalau cinta udah dulu hobi gitu. mah, Ya, yang pertama paling yang harus disiapkan tuh kandang gitu kandang ya. sama lahan rumput. Lahan rumput. Kalau bibit, kalau di daerah Garut mah istilahnya ngegaduh, bakal dikasih sama yang banyak kambingnya, bakalan dikasih. Jangankan kambing, sapi juga bakalan dikasih di sini. Kalau untuk bibitnya, tapi kalau untuk lahan dan kandang emang harus ada dulu lah. Ya modal sendiri dulu. Pertama gitu ya. Hmm. Nah mungkin gitu aja ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang mau lihat-lihat tuh cari-cari domba gitu ya, yang buat pedaging, buat indukan, boleh kesini ya, mampir ya. Boleh. Bisa hubungi dulu nanti Iya. juga boleh. Nah mungkin gitu aja buat teman-teman. Semoga bermanfaat dari video ini dan dari pengalaman AA tadi. Jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan, dan di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan domba lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.